Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sallim alaihi, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis Bapak Muhammad Zaki Mubarak SHMH, dan kepada rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung pesan moral dan pelajaran hidup yang sangat penting bagi kita semua. Hadis pertama yang akan saya bacakan nanti ini mengajarkan kita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, mengajarkan bahwa keikhlasan amal perbuatan dapat menjadi penyelamat dalam kesulitan. Hadis kedua mengajarkan kita tentang anjuran menyambung tali silaturahmi, menunjukkan bahwa hubungan baik antar sesama dapat membawa keberkahan rezeki dan umur yang panjang. Dan pada hadis yang ketiga tentang larangan saling membenci dan mendengki, menegaskan bahwa umat Islam harus hidup dalam persaudaraan dan saling memaafkan. Melalui ketiga hadis ini kita akan belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia, sehingga kehidupan kita ini menjadi lebih harmonis dan penuh dengan keberkahan. Baik, saya akan membacakan hadis yang pertama. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, qala akhbarani Nafi'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, bainama salah satu nafarin yatamasyawna akhadhahumul matar famalu ila gharin fil jabal. Suatu ketika ada 3 orang laki-laki yang sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun. Mereka pun berlindung ke dalam gua di sebuah gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fa'atsbaqat alaihim. Tiba-tiba ada sebongkah batu besar yang jatuh dari gunung, menutup pintu gua sehingga mereka terkurung di dalamnya. Jadi di sini diceritakan ada 3 orang yang sedang berjalan. Kemudian ketika ketiga orang ini sedang berjalan, hujan turun. Kemudian mereka melihat ada gua pada sebuah gunung, maka mereka pun berteduh. Mereka berteduh di dalam gua tersebut. Kemudian ada batu yang besar turun dari gunung tersebut, kemudian menutup pintu keluar daripada gua tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Faqala ba'duhum li ba'd. Salah seorang dari mereka itu berkata kepada yang lain, unzuru a'mala amiltumuha lillahi salihatan fad'ullaha biha la'allahu yufarrijuha. Ingat-ingatlah amal saleh yang pernah kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Setelah itu berdoa kepadanya dengan amal itu, semoga Allah menghilangkan kesulitan ini. Jadi orang itu berkata, ingat-ingat perbuatan apa yang pernah kalian lakukan, amal soleh apa yang pernah kalian kerjakan yang karena Allah semata. Lalu berdoalah, mudah-mudahan berkat amal itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang pertama, faqala ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, Allahumma innahu kana li
walidani syekhani kabirani wali sibyatun sigharun kuntu ar'a alaihim. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku mempunyai seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Aku nafkahi mereka dengan hasil mengembala. Faidha ruhtu alaihim fahalabat. Apabila pulang dari mengembala, badatu biwalidayya askihima qabla walidi. Aku segera memerah susu dan aku selalu mendahulukan kedua orang tuaku sebelum anak-anakku. Wa innahuna abiyas syajaru. Suatu hari tempat pengembalaanku itu jauh. Fama ataitu hatta amsaitu fawajadtuhuma qad nama. Aku baru pulang sore hari dan mendapati kedua orang tuaku itu telah tertidur dengan pulas. Fahalabtu kama kuntu ahlubu faji'tu bil hilabi fakumtu 'inda ru'usihima. Lalu seperti biasa aku tetap memerah susu, lalu berdiri di dekat keduanya membawa susu itu. Akrahu an ukizuhuma min taumihima wa akrahu an abda'a bisibiyati qablahuma. Aku tidak ingin membangunkan mereka, akan tetapi aku juga enggan memberikan kepada anak-anakku sebelum diminum orang tuaku. Wasibiyatu yatadawuna inda qadami. Meskipun mereka anak-anakku berkerumun di kakiku karena lapar. Falam yazal dzalik da'bi wa da'buhum hatta talal fajr. Keadaan itu saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bitigha'a wajhika fafruj lana furjatan nara minhas sama. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal ini demi mengharapkan ridhomu, maka bukakanlah celah agar kami dapat melihat langit. Jadi di sini diceritakan orang pertama tadi mengingat-ingat akan masa lalunya. Dia mempunyai beberapa anak, istri dan orang tua. Kemudian ketika saat itu kebiasaannya itu kan bekerja mengembala, kemudian dia mencari susu. Jadi pada saat ketika itu dia datang, ternyata orang tuanya ini sudah tertidur dengan pulas. Bahkan anak-anaknya pun juga sudah berbaring, sudah tertidur. Kemudian pada saat itu di dalam hadis ini diceritakan orang yang pertama tadi itu enggan untuk membangunkan orang tuanya, dia sungkan untuk membangunkan orang tuanya. Akan tetapi anak-anaknya itu menangis, merasa lapar mereka. Tapi orang yang pertama ini tetap teguh untuk tidak memberikan makanan kepada anak-anaknya, tidak memberikan susu kepada anak-anaknya karena kebiasaan dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada keluarganya. Kemudian apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan celah agar batu yang tadi itu bergeser bisa terbuka dan bisa keluar mereka dengan selamat. Kemudian fafrajallahu lahum furjatan hatta yarawna minhas sama. Lalu Allah pun membukakan celah kecil hingga mereka dapat melihat langit. Nah, ketika dia berdoa dengan perantara amal soleh tadi, Allah membukakan, Allah mengabulkan doa orang tersebut. Lalu terbukalah batu yang menutup pintu keluar dari gua tadi, namun hanya sedikit. Nah, kemudian apa yang terjadi? Waqala tsani, orang yang kedua dari mereka itu berdiri dan berkata, Allahumma innahu kanat libnahu ammin uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya Allah, aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai seperti cintanya laki-laki kepada wanita. Jadi orang kedua ini menceritakan, aku mempunyai seorang wanita ini sepupuku, tapi aku sangat cinta seperti cintaku kepada orang lain, cintaku kepada wanita yang lain. Fatalabtu ilaiha nafsaha fa'abat hatta atiha bimi'atin dinarin. Pada suatu ketika aku pernah meminta untuk berbuat dosa denganku,
Berbuat dosa di sini tanda kutip mesum. Namun ia menolak kecuali aku memberinya 100 dinar. Jadi kata perempuannya, dia ini mencoba merayu untuk berbuat yang tidak-tidak. Kemudian ditolak kecuali memberi 100 dinar. Fasa'aitu hatta jama'tu mi'ati dinarin. Aku pun berusaha keras hingga mengumpulkan 100 dinar. Falaqituha biha, lalu menemuinya dengan uang itu. Lalu aku bekerja keras untuk mencari 100 dinar tadi. Lalu baru aku menemuinya karena 100 dinar tadi sudah terkumpul katanya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat. Ketika aku sudah berada di antara kedua pahanya, ya Abdullah ittaqillah, berkata ia, tiba-tiba ia berkata, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, wala taqtahil khatami illa bihaqqihi. Takutlah kepada Allah dan janganlah membuka cincin. Di sini dimaknai cincin itu adalah kehormatan, kecuali ini telah menjadi hakmu, kata perempuan tadi, ya kan? Faqumtu anha wa taraktuha, lalu aku bangkit dan meninggalkannya. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa aku melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridhamu, maka bukakanlah celah untuk kami. Jadi orang kedua ini menceritakan masa lalunya. Dia mempunyai sepupunya ini cantik, masya Allah. Kemudian dia terpikat, merasa jatuh cinta kepadanya. Kemudian ketika itu dia mau berbuat yang tidak-tidak, dan pada akhirnya wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Maka seorang laki-laki ini tadi itu teringat akan Allah dan langsung meninggalkannya. Kemudian dia berkata, dan dia sambil berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa aku melakukan hal itu, hal yang tadi dilakukannya hanya untuk mengharapkan ridhamu, ya Allah. Jadi bukakanlah celah untuk kami. Maka apa yang terjadi? Fafrajallahum furjatan, maka Allah pun membukakan lagi sedikit celah lagi di gua itu. Jadi ketika dia berdoa dengan amal soleh yang tadi kan, pintunya mulai terbuka sedikit lagi. Jadi awalnya sedikit, kemudian ya anggap sepertiga, ya kan, kemudian terbuka lagi, lebih banyak lagi terbukanya, tapi masih belum bisa keluar mereka bertiga. Kemudian orang ketiga berkata lagi, waqala al-akharu, orang ketiga berkata, Allahumma inni kuntu stajartu ajiran bi faraqi uruz. Ya Allah, dulu aku pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah dengan cara bagi hasil. Falamma qada amalahu qala a'tini haqqi. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, berikanlah hakku. Aku sudah selesai mengerjakan apa yang kamu suruh, maka berikanlah hakku itu kepadaku. Katanya orang yang disuruh orang ketiga tadi. Fa'aradtu alaihi haqqahu fatarakahu wa raghiba anhu. Namun saya tidak memberikan kepadanya haknya tersebut hingga ia merasa jengkel. Saya tidak langsung memberikan, dan tiba-tiba dia langsung katanya itu jengkel dan meninggalkan. Falamma azal azra'ahu hatta jam'atu minha baqaran wa ra'iyaha. Setelah itu aku pun menanami sawah aku sendiri sehingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa pengembalanya. Kemudian apa yang terjadi? Faja'ani faqal. Kemudian orang yang dulunya yang pernah meminta haknya tadi datang kembali kepadaku, lalu berkata ia, ittaqillaha wa la tazlimni wa a'tini haqqi. Takutlah kepada Allah, jangan zalimi aku, berikan hakku. Jadi orang tadi datang kembali dan meminta haknya kembali. Kemudian apa? Fakultu, aku berkata kepadanya, izhab ila dzalikal baqar wa ra'iha fakhudha. Pergilah ke sapi-sapi itu beserta pengembalanya, ambil semuanya. Katanya laki-laki tadi, itu ada sapi, di situ ada pengembalanya, ambil aja seberataan. Ujar orang yang ketiga tadi. Lalu kemudian apa?
Faqala ittaqillaha wala tahzabi. Dia berkata, takutlah kepada Allah, jangan mempermainkanku, jangan memperolahku. Jadi kira orang tadi itu kayak menggayai aja. Tiba-tiba ambil aja berataan sapiku tuh, ambil aja lawan pengembalanya. Jadi kan terkejut orang yang meminta hak tadi, kok tiba-tiba langsung dermawan kayak gitu. Faqultu inilah ahza'u bik fakhudha kullaha. Aku menjawab, sesungguhnya aku tidak mempermainkanmu, oleh karena itu ambillah semua. Jadi kata orangnya tadi itu, kata laki-laki tadi berkata lagi, kada ada begayaan, aku ambil aja seberataan, kata papa, bujuran lah aja, bujuran akhirnya tadi. Fa'akhadhaha fantalaqa biha, akhirnya ia pun mengambil semua sapi itu dan pergi membawanya. Jadi akhirnya yang orang yang meminta tadi itu langsung aja dah mengambil seberataan sapinya. Habis itu pergi aja, bulikinya membawa seberataan, kada disisainya lagi. Habis itu apa? Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj ma baqiya. Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan semua itu demi mengharap ridhamu, maka bukalah yang tersisa dari pintu gua itu. Jadi tadi kan pintu guanya tadi itu belum terbuka sepenuhnya, masih kata keluar. Jadi orang ketiga tadi berdoa, ya Allah bukakan sepenuhnya berkat dengan amal yang aku kerjakan pada masa lalu itu tadi tuh. Kemudian apa? Fafrajallahu anhum, maka Allah pun membukakan seluruh pintu gua dan mereka keluar dengan selamat. Jadi kemudian pintu terbuka semuanya, mereka bertiga tadi dapat keluar dengan selamat. Kesimpulannya pada 3 hadis tadi, 3 orang yang ada di dalam gua tadi, pertama itu hadis ini mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Jadi untuk beramal itu kita tuh harus ikhlas supaya dapat ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? 3 orang dalam gua adalah contoh nyata kekuatan doa yang disertai dengan amal soleh. Jadi di sini menceritakan 3 orang yang di dalam gua tadi itu menjadi contoh bagi kita semua, bahwasannya kekuatan doa itu nyata bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disertai yang namanya amal soleh. Yang ketiga, orang pertama menunjukkan bakti kepada orang tua. Nah, jadi kan pekerjaan ataupun yang pernah dilakukan oleh ketiga orang tadi, yang pertama itu orang pertama ini menunjukkan bakti kepada orang tua itu pekerjaan baik dia. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini menunjukkan kekuatan iman dalam menjaga diri dari dosa. Jadi dia sudah parak nih, sudah kawa menggawi dosa, kawa menggawi nyaman, tiba-tiba dia terhindar dari dosa tersebut. Karena apa? Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang orang ketiga tadi menunjukkan kejujuran dan amanah, yang mengembalikan hak orang lain dengan sepenuhnya, bahkan lebih banyak dari yang semestinya. Sampai-sampai kan orang yang meminta hak tadi bertanya, bujuran garang nih kami mau hulut-hulut aja nih aja, apa upahnya kada sampai saya itu sebujurnya. Tapi tiba-tiba ambil aja berataan aja, berapa banyaknya tuh berataan diambil. Nah kayak itu tadi itulah. Jadi kesimpulannya, pertolongan Allah itu datang karena amal yang ikhlas dan bersih daripada riya. Dari hadis ini kita belajar bahwa amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dapat menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha berbuat baik, berbakti, jujur dan menjaga diri dari maksiat, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya yang tulus. Lanjut ke hadis yang kedua akan saya bacakan. Hadatsana Yahya bin Bukairin, hadatsana Lais an Uqailin an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asrih falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung akan tali silaturahmi. Di dalam hadis ini mengajarkan bahwa menyambung tali silaturahmi bukan hanya mempererat hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi sebab datangnya keberkahan hidup,
Orang yang menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sesama akan mendapatkan dua keutamaan besar, yaitu yang pertama, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umurnya diberkahi dan dipanjangkan dalam kebaikan. Kemudian pada hadis yang ketiga, haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu an, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki dan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk yang pertama itu membenci satu sama lain. Kemudian yang kedua, mendengki terhadap rezeki atau kelebihan orang lain. Dan yang ketiga, membelakangi. Apa yang dimaksud membelakangi? Membelakangi ini sama dengan memutus hubungan. Sebaliknya, umat Islam ini diperintahkan untuk hidup dalam persaudaraan dan kasih sayang sebagai hamba Allah yang saling mencintai karena iman. Hadis ini menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Seorang muslim tidak boleh memutuskan hubungan lebih daripada 3 hari, karena hal itu dapat memecah persatuan. Sifat dengki, benci, dan permusuhan harus dihindari karena dapat merusak hati dan hubungan sosial. Islam mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, bukan kebencian dan permusuhan. Dari hadis ini kita belajar bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam cinta, saling memaafkan dan menjaga persaudaraan, karena Allah tidak menyukai permusuhan, melainkan menghendaki umatnya bersatu dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.